Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bina'matihi tatimmus salihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma arhamhum syuhada. Allahumma arham syuhada'ahum. اللهم صبهم من كيد أعدائهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم أفرغ عليه صبرا اللهم عوض ما ضاع منهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام وعليك بأعدائهم وأعداء المسلمين شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. Yang sudah kita bahas ini berkeras orang yang sudah tertarik dengan Islam namun menolak atau tidak menindaklanjuti ketertarikannya, di mana dalam sababan nuzulnya bisa yang dimaksud adalah Al-As bin Wa'il ataupun Al-Walid bin Mughirah ataupun Uqbah bin Abi Mu'aid yang sudah selangkah lagi masuk Islam namun menghentikan ketertarikannya dan kembali kepada kekufuran. Wa'ata qalilan wa akda. Dan ataupun memberi sedikit, berkontribusi sedikit, apakah untuk dirinya atau untuk orang lain. Wa akda, dan sangat pelit, sangat sulit untuk beri kepada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Amal-amal solehnya. Maka Allah katakan, "Indahu ilmul ghaibi fahuwa." Apakah orang-orang seperti ini sudah tahu tentang ilmu ghaib? Dan dia merasa melihat. Apa yang dimaksud? Teguran ini, "Indahu ilmul ghaibi fahuwa." Artinya dia menolak Islam karena dia seakan yakin bahwa nanti di akhirat dia aman-aman aja. Dia baik-baik aja. Sehingga dia tidak khawatir dengan nasib diri. Tentu ini berlaku bagi semua manusia. Mulai dari orang-orang yang sudah beriman atau mungkin lemah imannya, apalagi tidak beriman, maka berhak mendapat teguran, "Indahu ilmul ghaibi fahuwa." Ya, bagi orang beriman, pemahaman tegurannya ketika orang beriman itu malas beramal, malas tilawah, malas malam, sholat berjamaah dan lain sebagainya,
Males, memang kamu sudah punya jaminan bahwa nanti di akhirat hidupmu baik-baik aja. Dan di akhirat itu prinsipnya adalah jazaa'am bima kanu ya'malun. Manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka siapa yang menyadari bahwa dirinya di akhirat nanti yang merupakan ghaib sangat ditentukan oleh amal-amalnya, maka dia tidak akan berani bermalas-malasan dalam waktu yang panjang. Atau yang beriman lemah, ya, beriman lemah sehingga ya, tidak sholat, ya, tidak menutup aurat. Maka kamu merasa udah aman nanti di akhirat sehingga ya, kehidupanmu di dunia kamu sia-siakan. Ya. Jadi orang yang apalagi rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid misalnya, ya, maka orang seperti ini berhak ditegur dengan indahu ilmul ghaibi bahwa yara. Memang hari akhiratmu yang merupakan ghaib bagi kamu sudah kamu lihat bahwa kamu baik-baik saja, ya. Tentu tidak. Terlebih lagi bagi orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang tidak beriman, ya. Sungguhnya teguran ini sangat kuat, ya. Terlebih lagi bagi penjahat-penjahat, ya, orang kafir yang menyakiti kaum muslimin, ya, yang ingin menghancurkan Islam. Indahu ilmu ghaibi fahuwa yara. Apa tidak takut dengan hari akhiratnya yang merupakan ghaib saat ini, ya. Apakah dia sudah melihat bahwa nanti hidupnya di akhirat aman-aman saja, ya. Sudah seharusnya ayat seperti ini menjadi motivasi beramal bagi orang-orang. Oleh karena itu penting mendalami ilmu ghaib, berita-berita ghaib itu, info-info ghaib itu apa saja di dalam, ya, di akhirat nanti. Seminim-minimnya adalah, ya, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran akan banyak menjelaskan ilmu ghaib, ya. Insya Allah dengan tabungan ilmu, kumpulan ilmu tentang ghaib itu memiliki lebih banyak motivasi, ya, di dalam beramal. Wabil khusus juga di dalam mengendalikan hawa nafsu, ya. Karena Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ilmu ghaib yang paling utama adalah meyakini kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, ya, di satu sisi maha pengampun, di sisi lain maha keras siksaannya, sehingga merasakan maqam rabbih yang besar, maka insya Allah akan lebih kuat kuat di dalam menahan hawa nafsu. Ilmu ghaib dari hadis, ya, seperti, ya, bahwa manusia akan dikumpulkan kemudian di bawah terik matahari. Dari situ ada orang-orang yang dipayungi oleh Allah. Sehingga ada hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh.
amal amanah di dalam memegang jabatan. Imamun adil. Kalau kita bukan imam, bukan orang yang pejabat, berarti cari amal berikutnya. Ya. Syabun nasya fi ta'atillah. Si remaja tapi ibadahnya kayak orang tua. Maka itu menjadi amal yang spesial di sisi Allah. Ini kalau paham al-ghaib, maka orang insya Allah kuat. Ya. Apalagi ya, amal soleh dalam bentuk ya, katakan cinta masjid, rajulun ma'allaqun bil masajid. Amal soleh dalam bentuk berinfak secara berhasil. Amal soleh dalam bentuk berteman akrab karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, kuat menghadapi ya, kesempatan berzina yang sangat instan. Apakah dua-duanya yang mau atau salah satunya sangat siap. Yang ketujuh, berpikir kepada Allah saat sendirian dengan tetesan air. Maka kesimpulan dari amal ini adalah ya, salah satunya dilakukan para sebagian ulama karena 7 amal ini sungguh amal perjuangan manusia di dalam menundukkan hawa nafsu yang sangat besar potensinya tapi bisa ditundukkan. Tundukkannya dengan apa? Ilmu ghaib. Bahwa ya, ingin nanti di hari kiamat hidup aman. Jadi betapa besar potensi untuk tidak adil bagi seorang pejabat, tapi gimana ilmunya terhadap ghaib mampu merubahnya. Justru potensinya untuk namanya anak muda inginnya main-main, tapi justru dirubah menjadi ketaatan. Ya. Namanya manusia di dalam berteman bawaannya ingin berantem, ingin clash, tapi dia jaga. Itu contoh di mana ilmu ghaib ya memberi satu kekuatan yang besar bagi manusia, betapapun dirinya punya peluang sangat besar untuk bermaksiat kepada Allah. Maksiat sebetulnya kalau mau sangat mudah dilakukan. Bagaimana tidak mudah? Rasulullah mengatakan wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabir wajh. Diajak berzina oleh seorang wanita yang berkelas, kelas cantik, gratis, ya. Akan mungkin dikasih imbalan di ilmu ghaibnya menghalanginya untuk melaksanakan, maka itu menjadi amal yang lebih spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sinilah pentingnya tadabburul Al-Quran. Nah, ya, setiap halaman pasti kita membaca ilmu ghaib. Ya. Macam informasi ghaib. Baliknya, semakin tinggi ketidakpercayaan manusia terhadap ilmu ghaib, ya. Ilmu akhirat dianggap orang yang sok tahu, ya. Ilmu akhirat dianggap, kehidupan akhirat dianggap nggak akan pernah terjadi, itu hanya ilusi, maka akan berdampak kepada utamanya ini, ya. Tawalla wa a'ta qalilan wa akda.
Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidakkah pernah dijelaskan di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Ini teguran keras bagi orang-orang Yahudi yang sebenarnya apa yang dijelaskan Al-Quran itu mereka sudah ketahui ya, dari suhuf Musa yaitu Taurat. Ya. Tapi anehnya mereka tidak tertarik dengan penjelasan Al-Quran. Bisa juga teguran bagi Quraisy saat itu karena mereka atau bangsa Arab secara umum karena mereka juga orang yang selalu berinteraksi dengan Yahudi. Dan yunabba bima fi suhufi Musa. Bagi umat manusia sekarang pun ya, am lam yunabba bima fi suhufi Musa itu juga punya peran penting atau ada sarananya. Sarananya apa? Ya Al-Quran itu sendiri ya. Tidak ada nabi yang dijelaskan sangat banyak, sangat rinci daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Sehingga bagi umat manusia sekarang pun ya, akan terjaga dari sikap tawalla wa qalila wa akda kalau dia mau belajar dari kehidupan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya pada masa yang. Wa Ibrahim alladhi waffa, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah selalu akrabkan ya, Nabi Ibrahim kepada umat manusia sekarang dari Al-Quran. Sampai ketika Rasulullah menjelaskan, saya ini bisa begini, tidak terlepas karena mengikuti Nabi Ibrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah kana minal musyrikin. Tambah lagi zikir pagi petang. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim. Tambah lagi ya salawat sallallahu Muhammad sallallahu taala Ibrahim. Nabi inilah yang selalu menjadi sebutan Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya. Di Al-A'la juga ini juga disebut bal tu'thirunal hayatad dunya al-akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza fi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Apa bedanya dengan ayat ini? Kalau ayat ini ya, Musa dulu baru Ibrahim. Kalau di Al-A'la Ibrahim dulu baru Musa. Apa rahasia perbedaan ini? Sama, hanya dua orang. Di ayat ini didahulukan Musa alaihissalam karena temanya adalah tema penjelasan penolakan
kan nolak tuh ya, tawalla wa a'ta qalila wa afda indahu ilmul ghaibi bahwa yara, sehingga Musa didahulukan. Emang kamu mau jadi kayak Bani Israel, bawaannya nolak. Israel adalah orang yang didakwahi Musa. Ya, betapapun hebatnya kamu menolak ajaran Allah, ya, pada akhirnya kamu akan dihancurkan seperti Allah menghancurkan Fir'aun. Temanya tema i'rab ya. Sedangkan di Al-A'la temanya adalah ajakan untuk beramal. Karum yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Jadi kadzdzaba wa tawalla. يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ini ajakan. Nah, contoh manusia yang paling hebat di dalam, yang paling teladan di dalam melaksanakan ajakan Allah itu Ibrahim. Ibrahim didahulukan. Inna fi hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Contoh yang nyata orang-orang yang misalnya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla, ya. Orang contoh nyata tidak mengutamakan kehidupan dunia itu adalah Ibrahim. Ula seperti Ibrahim. Baru Musa alaihissalam. Ataupun juga ya disesuaikan dengan zaman. Bagi bangsa Arab, Musa lebih dekat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini bicara tentang manusia yang sedang menolak dakwah. Tawalla wa a'ta qalila wa afda indahu ilmul ghaibi bahwa ya. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang ya, waffa, ya, memenuhi janji. Ya. Kalau istilah lain fa'atammahunna, fa'atamma, orang yang memenuhi, melaksanakan seluruh perintahnya. Ya, siapa yang sampai akhir hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang yang waffa. Ya. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi inti daripada wa Ibrahim alladzi waffa adalah berhasilnya Nabi Ibrahim menjalani berbagai macam dinamika kehidupan yang membuat dirinya bersabar atau semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dakwah yang dilakukan berdampak, ditangkap dan dibakar, tetap istiqomah di jalan Allah, itulah Ibrahim alladzi waffa. Ataupun bermimpi menyembelih anaknya, ya, dan anaknya pun siap disembelih, kemudian diganti oleh Allah dengan kambing besar, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, itulah wa Ibrahim alladzi waffa. Ya. Apakah keinginan Nabi Ibrahim untuk terus meningkatkan, ya, meningkatkan imannya,
juga pemahaman wa Ibrahim alladzi waffa. Jadi apa yang difirman diceritakan di surat Al-Baqarah 260 ya, bahwa Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan bagaimana menghidupkan yang sudah mati ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Jadi intinya adalah menambah keimanannya ya. Kaifa tuhyil mauta. Karena yang ditanya bukan hal apakah kamu bisa menghidupkan orang mati. Kalau itu ragu, kalau ini gimana sih prosesnya? Begitu pemahamannya, sehingga dari kejadian itu Nabi Ibrahim semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan wa Ibrahim alladzi waffa. Ya, sebagian fasir yang lain waffa karena janjinya untuk tidak minta tolong dalam menghadapi kesulitan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkenal dengan ucapannya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bahkan saat mau dibakar pun ditawari Jibril, dia menolak. Kalau menolak, saya hanya mau minta tolong kepada Allah. Nadar seperti itulah yang disebut dengan wa Ibrahim alladzi waffa. Baik ya. Inti yang paling utama di balik ajaran suhuf Ibrahim ataupun suhuf Musa adalah alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa dalam hidup ini setiap manusia hanya akan menanggung dosanya. Orang lain tidak akan ikut campur menanggung dosa. Maka Allah istilahkan kata dosa di sini adalah wizrun. Karena tazirwa ziratun wizr. Wizr asal artinya beban. Maka dosa diistilahkan wizr karena itu menjadi beban bagi pelakunya di akhirat ya. Karena itu pentingnya banyak minta ampun kepada Allah, banyak beramal soleh karena dia bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Tadi diungkapkannya ya prinsip ini karena bangsa Arab saat itu karena nekatnya terhadap kehidupan akhirat, dia sering nantang-nantang. Udahlah kamu nggak usah beriman. Kalau gara-gara beriman tuh nanti kamu harus menanggung dosa dan seterusnya. Ya, biar saya aja nanti yang nanggung dosa-dosamu. Ya, ya. Begitu orang-orang kafir memprovokasi saudara-saudaranya agar tidak beriman. Allah katakan Allah tazwa wizra ukhra. Istilah lain dengan istilah apa? Yauman thaqila. Kalla bal yakun al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Di kiamat itu merupakan hari yang berat. Kenapa? Karena manusia harus menanggung wizr. Wizr dirinya, bukan
wizra ukhra. Tapi di ayat lain dikatakan wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Bahwa manusia ya, akan menanggung dosanya dan dosa orang lain. Ya. Misalnya di surat Al-Ankabut, ya. Walahum wa athqalam ma'a athqalihim. Ya. Bagaimana memadukan dua ayat? Sini setiap masing-masing menanggung dosanya sendiri. Ya. Di ayat yang lain ya bahwa manusia juga akan menanggung dosa orang lain. Ya. Ataupun di ayat ya, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Tetap itu bukannya menanggung dosa orang lain, ya, tapi ada manusia yang yang menanggung dosa-dosa dari pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan orang lain melanggar. Ya. Jadi Allah katakan memang terhadap kisah anak Adam ya, yang memulai membunuh, ya, maka dia menanggung dosa semua orang yang membunuh karena tidak terlepas daripada dia yang memulai sebuah kejahatan. Ya. Jadi manusia akan mendapat dua dosa. Dosa yang dia lakukan dan dosa apabila dosa itu ditiru orang lain. Menanggung dosa yang menyebabkan ya, orang lain jadi kepingin berdosa mengikuti dirinya. Dan itu Allah bedakan antara dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi ya, dengan dosa yang dilakukan terang-terang. Apalagi dosanya, zinanya di-share di medsos misalnya, itu dosa perilakunya dan dosa ya. Jadi penyebab orang lain berdosa itu juga ada dosa. Jadi tidak ada kontradiksi ya, dengan ayat ini. Makanya dosa dia juga ya. Dosa al-jahru bil maksiyah ya. Dosa perbuatannya dosa terang-terang. Ini juga berlaku bagi amal soleh. Ya. Ada amal soleh yang kita lakukan, ada amal soleh yang menjadi penyebab orang lain melakukan karena kita melakukan. Nah inilah pentingnya sedekah kita harus terdiri dari dua sifat. Ya. Sedekah yang apa? Yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang terang-terangan. Kan Allah mengatakan alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Untuk bersedekah dengan ni'mahi wa ituha khairul lakum wa yakfir ankum min sayyi'atikum. Jadi insyaallah walaupun ditulis ya bagi sebagian ya, tak berani. Khususnya hamba Allah, khususnya nuneng. Maka penting juga sesekali nggak apa-apa sebutin Qur'anah. Nah, insya Allah itu menjadi penyebab orang lain, jadi motivasi bagi orang lain untuk bersedekah. Ya. Itu akan menghasilkan dua pahala, pahala bersedekah, pahala motivasi buat orang lain.
alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Begitu juga dalam amal soleh, ya, setiap orang hanya menikmati apa yang dilakukan sendiri. Laisa lil insani illa ma sa'a. Ini kaidah umumnya begitu. Ya. Laisa lil insani illa ma sa'a. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, karena ada hubungan nasab misalnya, ya, maka itu bisa berpengaruh. Amal anak bisa mempengaruhi, ya, orang tua. Orang tuanya nanti di akhirat, amal orang tua juga demikian. Ya. Amal suami bisa mempengaruhi istri, amal istri kebetulan. Ya. Secara umum, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kecuali yang ada hubungan nasab. Seperti yang kita bahas di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim. Walladzina amanu alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang beriman itu akan dikumpulkan bersama keturunannya. Kalau siapa yang ada hubungan nasab yang tertinggi, apa cucunya, apa tuanya, itu bisa mempengaruhi pahala daripada hubungan nasab. Ya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kecualiannya ada karena nasab, ada karena pernikahan, seperti yang disebut Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Bisa juga wa allaysa lil insani illa ma sa'a, ya. Pengecualiannya pada amal-amal yang disebut dengan ujurun jariyah, pahala-pahala yang akan terus mengalir. Walaupun dia nggak melakukan, tapi dia tetap mendapat aliran pahala. Apakah siapa yang menyebarkan ilmu sehingga ilmu itu diamalkan oleh orang, ya, dia mungkin dia nggak baca Quran sekarang ini, tapi, ya, karena dia mengajarkan Quran kepada orang, orang itu sekarang lagi baca, maka dia lagi nyantai tapi dapat aliran pahala. Dia mengawalkan tanah untuk masjid, dia membangun menggali sumur untuk dinikmati oleh masyarakat, itu semua menjadi, ya, amal-amal yang terus mengalir. Artinya dia nggak melakukan, tidak, sa'anya udah zaman dulu, ya, tapi pahalanya terus mengalir kepada amal-amal yang jari, ya, terus menghasilkan pahala yang tidak terputus, ya. Amal-amal da'wi, amal-amal menyebar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayat ini terkenal, ya, dalam tema kirim pahala. Maka kirim pahala itu, ya, bisa atau tidak, ya. Nah, seperti Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa. Karena itu, ya, tidak tidak sesuai dengan ayat ini bahwa manusia itu hanya mendapat pahala
pahala terhadap apa yang dilakukan. Kalau kirim pahala kan bukan dia yang melakukan. Imam lain seperti Imam Ahmad, ya, jika memang mansus, ya, terus itu ada nasnya bisa nyampe, ya nyampe walaupun itu bukan amalnya. Terus itu seperti apa? Ya, ada nasnya itu seperti apa? Seperti kita menyebut orang lain yang sudah meninggal, kemudian kita doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Kan mendoakan mayat itu perintahkan. Dan yang berdoa siapa? Orang lain. Nyampe enggak? Ya pasti nyampe. Karena itu diperintahkan. Jadi penting wa laisa lil insani illa ma sa'a, ini harus diperhatikan teknis-teknisnya. Ya. Begitu juga amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Apakah oleh anaknya, apakah oleh pasangannya, ya. Suaminya meninggal, istrinya terus dalam ketaatan, maka insya Allah orang yang sudah mati itu menikmati pahala dari orang-orang terdekat. Nah, ya, ketika dia meninggal tapi anaknya soleh, anaknya taat kepada Allah, itu kan tidak terlepas daripada peran, ya. Orang meninggal itu, katakan yang meninggal itu ayah meninggal, ya, maka otomatis walaupun, ya, dia tidak melakukan langsung, tapi menjadi penyebab, ya, istrinya yang masih solihah, anak-anak yang solihah itu juga, ya, tetap mendapatkan aliran pahala. Ya. Bagaimana dengan apa yang ada? Bahkan apa yang ada di masyarakat, orang membaca Al-Fatihah kita kirimkan untuk sifulan-sifulan, maka Imam Ahmad mengatakan yang kalau itu dilakukan dengan ikhlas pun insya Allah, ya, nyampe juga. Ikhlas itu maksudnya gimana? Ya memang ingin, ya, murni ingin apa? Ingin saudaranya yang meninggal dunia itu mendapat nikmat kubur ataupun aman dari azab kubur dengan pahala bacaan yang dia baca, ya, baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Tapi kalau tidak ikhlas, ya, nah itu yang akhirnya bisa berlaku ayat ini. Laisa al-insani illa sa'. Jadi ikhlas itu gimana, ya? Tolong dong bacain Quran, tapi apa, ya, bacaannya nanti pahalanya kirim ya ke keluarga saya ini yang meninggal bulan-bulan. Tapi kemudian ada transaksi, ya. Sekali hatam berapa? Ada di masyarakat seperti itu, ya. Ya udah sekali baca 1 juta. Nah ini yang tidak lagi berlaku laisa lil insani illa ma. Ya. Tapi kalau inisiatif sendiri, ulama, sebagian ulama mengatakan masih mungkin itu terjadi, ya, pahala yang tersampaikan. Karena kalau inisiatif sendiri itu seperti maqamud doa,
seperti mendoakan aja. Ya, ya, saya kirimkan pahala tilawah saya untuk si fulan, tapi inisiatif sendiri ya. Ada transaksi apapun murni karena ingin, ya itulah ya pendapat di kitab-kitab fikih yang ada, pun tidak ada yang lebih aman daripada seorang betul tidak mengandalkan ya dari kiriman pahala, tapi dari amal-amalnya sendiri. Pada akhirnya kembali kepada ilmu ghaib. Ini kan masalah ghaib. Ya. Kecuali yang sudah jelas nasnya. Ya. Jelas nasnya kan seseorang yang sudah meninggal dunia tapi meninggalkan amal-amal yang terus ya dilakukan oleh orang lain karena dia yang mengucapkannya atau keluarganya sendiri yang selalu mendoakan. Nah, itu sudah nas yang insya Allah terus memberi manfaat di alam kubur manusia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya amal-amal manusia itu pasti akan ya, terlihat ya. Wa maka rabbuka nasiya, seperti yang kita pernah pelajari di surat Maryam, Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa yang dilakukan. Kata as-sa'yu kan sebuah kondisi yang penuh perjuangan. Pada hakikatnya manusia ini dalam hidupnya memang kegiatannya penuh dengan perjuangan. Baik amal-amalnya lebih kepada selera dirinya, amal-amal yang masalah ya, hobi, masalah dari nafkah, ya, maka termasuk amal-amal yang sifatnya ketaatan itu pada akhirnya juga merupakan sa'yu ya. Allah ingatkan, hati-hati kamu hidup dalam as-sa'yu ya. Tapi sa'yu yang mengantarkan kamu naudzubillah sampai disumpahkan walailu idza yaghsha, hari idza jalla wa ma khalaqa unta inna sa'yakum lasyatta. Berbagai macam cara manusia mengisi kehidupan ini dengan aktivitas yang dipilih. Berbagai macamnya. Pilihan apapun dari manusia itu yang penting ya, sa'i yang bersifat aqwa wa taqa wa saddaqa bil husna sanisiruhu bil yusra. Jangan sampai pilihannya mengarah kepada man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna sanisiruhu bil usra. Maka Allah ingatkan ya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dalam banyak ayat diungkapkan dengan istilah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, bahwa ya, saat di akhirat nanti kamu akan diinfokan semua yang sudah kamu lakukan. Apakah yang disebut di surat Al-Kahfi ya, Uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'alakum maw'ida. Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma kasabu. Semua akan diceritakan kepada manusia dan juga merupakan salah satu ilmu ghaib. Ghaib
yang harus diketahui dan diyakini oleh setiap orang beriman. Jadi menarik, sebagian ulama mengatakan mengapa semua ilmu ghaib itu diceritakannya dengan kata kerja madhi, kata kerja lampau, seakan sudah terjadi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Manusia nanti, padahal masih nanti, tapi ayatnya sudah seakan terjadi, sudah terjadi. Manusia itu nanti akan berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ya, banyak sekali ya kisah-kisah ghaib yang nanti, tapi menggunakan kata kerjanya, kata kerja sudah terjadi. Kenapa? Ya, karena bagi Allah ya, itu ya, sesuatu yang sangat pasti. Karena sangat pasti, maka Al-Quran selalu menggunakan dengan kata kerja mati. Wasuyiratil jibalu fakanat sarab. Gunung-gunung ya, dihabisi semua. Bahwa nanti dari kiamat ya semua manusia nggak ada yang berani bersuara. Khasyatil aswatil rahmani la tasma'u illa hams. Ya, ya. Ada perumpamaan yang menarik ya. Seperti misalnya ya, seperti misalnya dua orang ya, nonton sebuah film. Lah film apa misalnya? Tenggelamnya kapal Titanic misalnya. Si A sudah nonton, si B belum nonton sama sekali. Kata si A apa? Ini film ya, perlu katakan 1,5 jam. Saya jamin kapalnya nanti tenggelam. Terus tenggelamnya begini, begini, begini. Padahal ya baru mulai. Ya. Si B yang belum pernah nonton, ya tentu nggak kebayang bagaimana ya proses tenggelamnya. Jadi, kenapa si A sudah berani menjamin ini akhirnya kapal ini akan tenggelam? Nah dia sudah tahu lebih awal. Si B yang nggak tahu, ya tentu ya, dia bisa percaya, bisa enggak. Ya, percaya pada temannya, oh tenggelam ya udah. Ya begitulah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang akan terjadi di hari kiamat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah kepastian, sehingga penggunaan bahasanya selalu pakai fi'il madhi. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Pakai fi'il madhi semua ya, agar ya, kita merasakannya bahwa itu adalah sebuah kepastian. Ya, sepasti ya, si A ketika menginformasikan ke B tadi bahwa kamu lama-lama nunggu 1,5 jam, udahlah saya kasih tahu pokoknya nanti kapal ini pasti tenggelam. Begitu jamaah rahmatullah ya, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.